Nomor 19. Nah, ini menarik nih. Kata-katanya banyak. Sebenarnya ada kata kuncinya. Saya suka dengan soal matematika itu karena selalu ada kata kunci. Jadi soal matematika selalu ada kata kunci. Jadi teman-teman nggak apa-apa soalnya banyak gitu ya. Tulisannya terus bacaannya panjang. Tapi sebenarnya teman-teman tinggal lihat kata kuncinya gitu ya. Kata kunci di soal itu apa? Perhatikan di soal 19 ini. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda ya. Jadi ada 4 buah angka yang berbeda. Jumlah keempat angka adalah 12. Ya, kalau kita lihat semuanya 12 ya. A, B, C, D itu semuanya 12. Nggak ada yang, saya udah ngitung ya. Nggak ada yang di bawah 12 atau yang kurang dari 2 atau yang lebih dari 12, nggak ada. Semuanya angkanya 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Coba angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Ini agak ribet ya. Kalau kita tulis ini bisa aja ya. Misalkan nih kita bikin begini ya. Modelnya dibikin model ya. Misalkan A ya, kemudian B ya. Kita tulisnya garisnya misalkan B ya, C, D ya. Ini totalnya sama dengan 12 nih ya. Total kalau dijumlahkan ya 12. Kemudian keterangan pertama ya. Keterangan pertama, angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan ini angka pertama berarti A ya. A. Angka pertama ditambah angka ketiga berarti tambah C ya. Tambah C ya. Sama dengan katanya angka keempat dikurangi kedua berarti angka 4 D ya. Dikurangi angka kedua ya berarti B ya. Oke, itu keterangan pertama, kemudian lanjut keterangan kedua. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Berarti angka kedua itu B ya. B itu sama dengan selisih angka pertama dan ketiga, berarti A dikurangi ya C ya. A dikurangi C. Nah, oke. Terus keterangan lagi. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama ya. Angka keempat berarti D ya. Keempat dibagi angka ketiga berarti C ya. Angka 4 dibagi angka ketiga sama dengan ya. Sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Berarti angka pertama A dibagi angka kedua ya. Berarti B ya. Nah, berapa angka tersebut ya? Oke. Kalau kita lihat ya syarat-syarat yang ditulis di soal itu ya. Ya dari A tambah C sama dengan dikurangi B, B sama dengan A kurangi C, D bagi C sama dengan A per B. Ini hampir mirip-mirip ya. Kalau melihat jawabannya mirip-mirip. Cuma ada kata kunci yang paling saya suka di soal ini. Apa kata kunci? Di syarat yang terakhir. Nah ini syarat yang terakhir nih. Angka keempat ya. Ya ini tidak ada di angka-angka lain. Perhatikan baik-baik. Nah di sini. Ini nggak ada ini. Jadi fokus di ini aja. Fokus di syarat ini aja. Tuh. Fokus di syarat angka keempat dibagi angka ketiga ya. Artinya D ya, D dibagi angka ketiga. Berarti kalau D-nya misalkan 6 misalkan ya. 6 misalkan 6 akan di 6 nih. Misalkan 6 ya. Ini misalkan ya. 6 D-nya 6 dibagi angka ketiga. Angka ketiganya adalah 3. Ya. Ya, 3 ya. Nah, maka sama dengan ya. Maka sama dengan A ya, angka A, A-nya di sini ada 2 ya.
Kalau kita 2 ya, dibagi angka kedua. Ya, sama dengan 1. Nah, ini ya. Jadi yang paling mudah adalah ini. Ya, dan ini nggak ada lagi syaratnya. Coba perhatikan ya. Yang paling mudah untuk kita mencari menentukan jawaban adalah ini. Syarat yang ketiga ini. Ini kata kuncinya menurut saya di sini. Ya. Kalau kita lihat ini agak puyeng, teman-teman akan menentukan agak apa dan hampir sama ya. Nanti salah-salah jadi minus itu, ada yang minus segala macam. Tapi kalau ini nggak mungkin. Ini udah mungkin. Ini udah dan nggak ada jawaban yang lain, ya. Berarti kalau kita susun ya. Kalau kita susun berarti coba angka A berarti 2 tadi ya. 2. Angka 2 B-nya 1 ya. Di situ 1. Kemudian C-nya adalah 3 ya. 3 dan D-nya adalah 6. Oke. Berarti angka yang tersusun adalah 2, 1, 3, 6. Coba kita lihat. Ada nggak? Antara A, B, C, D, dan E. Oh, ternyata ada ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ternyata ini di D ya. 2, 1, 3, 6 nih. Oke. Kayak itu caranya. Ya. Jadi sekali lagi fokus ya. Teman-teman fokus di kalimat terakhir ini. Ya, ini paling mudah dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang panjang ini ya. Ini namanya kata kunci ya, kata kunci di sini. Nah, nggak ada lagi angka-angka yang lain, coba perhatikan. Nggak ada. Karena kalau pembagi itu pasti ya. Nah, kadang kalau kita pengurang, teman-teman bisa kebingungan nanti, bisa salah-salah bisa minus ya. Salah membaca kalimat saja udah salah gitu ya. Tapi kalau ini udah pasti. Ya. Oke. Oke, paham ya? Paham untuk soal nomor 19? Halo? Ada komentar? Silakan. Paham, Pak. Paham. Gampang nggak? Gampang nggak? Iya. Oh? Jawabannya bener nggak kemarin? Salah. Apa yang salah kemarin? Apa yang membuat kalian salah waktu itu? Kurang paham materinya, Pak. Kurang paham materinya. Kurang paham materinya atau kurang paham cara menentukan posisinya? Iya, sama itu. Oh ya, oke ya. Nah itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman, perhatikan kata kunci ya. Jadi kata kunci perhatikan. Jadi kata kunci yang paling mudah ya. Yang paling mudah kalimat terakhir ternyata ya. Di syarat terakhir. Ini paling mudah. Dan ini terbukti ya. Terbukti dan jawabannya betul ya itu. Oke, paham ya? Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut nomor 20. Nah, ini juga nih banyak yang ngeco nih. Soal ini ya nama juga soal UTBK ya. Banyak soal kecohan. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Ya, kemudian jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, ya. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah reguler populer tersebut ya. Ini juga ada kata kuncinya ya yang perlu kita harus ketahui ya. Jadi tanpa menghitung, tanpa kita ribet cari, sebenarnya sudah ketemu jawabannya apa gitu ya. Asal catatannya kita tahu kata kunci di mana gitu. Kita perhatikan soalnya. Kalimat pertama dilewat lah ya. Itu hanya keterangan saja ya. Kalimat yang paling mencolok adalah ada kalau diisi 2 orang siswa, lebihnya ada 12. Ini di sini ya. Jadi jika ada ini ya.
Yang ini ya. Ini paling mencolok di sini ya. Oke. Kalau kita bikin sebuah persamaan matematikanya begini ya. Jika ada 2 orang siswa kamar ya. Ini kamar itu K kita tulis K ya. Jika ada dua orang siswa per kamar ya. Ini masih ada sisa nih ya. Masih minus ya. Ada minus 12 orang. Ya. Jadi kalau ada 2 orang siswa per kamar, masih ada minus 12 orang yang tidak dapat kamar. Ya. Kemudian jika ada 3 orang siswa ya. 3 orang siswa per kamarnya ya. Ini kayaknya agak besar semuanya. Gampang. Oke ya. Ini masih ada sampai dengan ya. Masih ada kosong ya. 12 ya. Ini 3 kamar ya. Kalau 3 orang per kamar masih ada 2 kamar lagi yang kosong ya. Berarti kamar kosong 0 kosong ya. 2 kamar kosong nih ya. Kamar kosong ya. Oke. Nah, menurut saya ini kita abaikan dulu yang ini ya. Kita fokus yang dulu nih. 2 kamar ya. 2 kamar ada minus 12 ya. Oke. Perhatikan di opsi ya, A, B, C, D, dan E. Kalau kita pilih yang A, 16 ya. Kalau ada 16 kamar misalkan totalnya. Coba perhatikan, 16 kali 2. Ya. 16 coba ya. 16 kalikan 2 ya. Sama dengan 32 ya. 32 ya. Kemudian ternyata kalau ada 12 siswa ya, 12 siswa yang tidak dapat kamar kan berarti tambah 12 ya. Berarti total siswanya adalah 44 ya. Total siswa 44 ya. Sementara kalau 3 siswa per kamar, keterangannya 2 kamar yang kosong. Mungkin enggak? Kalau 3 kali 16, kamarnya kosong. Malah kurang kamarnya. Ya. Ya, kalau 16 coba ini. Coba kalau kita ini, 3 kali 16. Berapa jawabannya? Sama dengan 48. Ya. Siswanya 48. Ya, sementara jumlah siswa 44 kalau kayaknya 44. Kalau di sini 3 kamar aja ya, 3 orang per kamar aja 48 ya. Berarti jawabannya A ini pasti salah ya. Nggak mungkin ya. Pasti salah. Kenapa salah ya? Karena antara jumlah kamar dengan jumlah siswa yang kurang ya tidak balance ya, tidak imbang. Kita lihat yang B ya. Ini yang B, coba kita yang B ya. Berarti kita salah ya, kita hapus aja. Nah, coba kita lihat yang B ya. Kita yang B nih. Kita lihat B. 18 dikalikan 2 ya. Sama dengan 36 ditambah 12 siswa ya. Yang tidak dapat nanti 48 siswa ya. 48 siswa yang ada ya. Totalnya berarti 48 siswa ya. Sementara kalau 3 orang per kamar, 3 per kamar berarti sisa 2 kamar ya. Berarti kalau ada 2 kamar berarti 16 ya. 16 dikalikan 3 sama dengan
48. Oke, bener nggak siswanya? Jumlah perhatikan. Nah, sama nggak? Nah, ya. Coba sama nggak nih? 48. Ya. Ini sama nggak 48? Nah, itu ya. Berarti 18 kali 2, 36. Tambah jumlah siswa yang kurang, 48. Sementara keterangan kedua, ada kalau 3 orang, ya 3 orang per kamarnya, lebih 2. Berarti yang 2 ini kita nggak usah hitung kan ya. 18 kurang 2 ya. Lalu kurang 2 sama dengan 16. 16 kali 3, 48. Pas nggak siswanya? Balance nggak siswanya? Ternyata balance siswanya. Artinya apa? Artinya ternyata jumlah kamar di sekolah tersebut, ya di asrama itu, adalah 18 ya. Oke, ada nggak jawabannya? Oh, ada. Ternyata jawabannya adalah B. Oke. Ya. Oke, silakan kalau ada yang berkomentar. Alhamdulillah sudah 5 soal. Ada yang mau berkomentar? Halo? Silakan. Siapapun. Kalau ada yang berkomentar boleh. Halo? Halo? Masih nyimak kah? Halo? Iya, Pak. Oke. Silakan, ada komentar? Silakan ada komentar? Pak, mau tanya, Boleh? kenapa di sini ini 36 tambah 12 sama dengan 48. Ya, Terus betul. kenapa Pak itu 18, kenapa tidak dikali 3? Oh, kan di sini keterangannya nih. Ya, di keterangannya ya. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang, ya, nih. Di keterangan kedua ya. Nah, diisi oleh kamar 3 orang, akan ada 2 kamar yang kosong. Ya, akan ada 2 kamar yang kosong ya. Ini keterangan yang kedua nih, perhatikan ya. Jadi, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang, akan ada 2 kamar yang kosong ya. Berarti 18 dikurangi 2 dulu 2 kamar yang kosong. Bener nggak? Ya. Nah, tinggal 16 kan ya? 16 dikalikan 3 sama dengan 48. Bener nggak? Sama nggak 48 ini dengan yang ini? Nah, ini sama nggak? Balance enggak gitu kan ya? Kalau balance berarti itu jawabannya.